Saudari yang terkasih dalam Tuhan semua, shalom. Ya, coba Bapak Mama saling bersalaman dan senyum dan katakan salam damai bagimu. Coba Bapak Mama perhatikan siapa yang tidak senyum. Ya, senyum yang manis. Ini masih pagi. Ya, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, tema hari ini kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan sorga. Kira-kira kita semua yang hadir ini, siapa yang diutus dan siapa yang tidak diutus? Ya, semua itu diutus oleh Tuhan. Karena beda ladang juga ya, beda pekerjaan. Kalau dalam bacaan kita, ayat sebelumnya, pasal 9 ayat 37, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena memang ladang yang disiapkan oleh Tuhan itu banyak. Ladang di gereja, di kebun, di puskesmas, di sekolah, di pemerintah desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi. Ladang itu sangat luas. Tetapi apakah SDM itu sumber daya manusia itu apakah cukup atau tidak? Atau SDM-nya memadai, tetapi lapangan pekerjaan juga sedikit. Tetapi dalam konteks bacaan kita saat ini, bahwa ladang itu disiapkan oleh Tuhan itu banyak. Tetapi yang mau dan memberi diri untuk ada dalam pekerjaan itu sangat terbatas. Maka Yesus melihat bahwa ketika dia melayani dari kota ke desa, ke kampung-kampung, bahwa tidak cukup baginya untuk seorang diri untuk melayani. Harus ada yang mendampingi. Harus ada orang yang membantu dalam pelayanan. Maka Tuhan memanggil ke-12 murid untuk memperlengkapi mereka, memilih mereka dan mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Memperlengkapi. Bukan hanya Yesus suruh mereka untuk pergi tanpa memperlengkapi mereka. Tidak. Yesus memperlengkapi terlebih dahulu, baru pergi. Dan kita lihat bahwa yang Yesus memperlengkapi ke-12 murid adalah Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 murid untuk pergi memberitakan Injil. Yesus tahu atas keterbatasan kehidupan murid-murid, bahwa kalau tidak memperlengkapi mereka dengan kuasa Allah, maka mereka tidak akan sanggup di medan layan. Jadi medan layan ini jangan bilang di gereja saja. Di pemerintah pun juga demikian. Kalau tidak bertahan, pasti dia akan mengundurkan diri. Di sekolah pun juga kalau dia tidak bertahan untuk berjuang dalam pelayanan, dia akan memilih untuk mengundurkan diri. Di kesehatan pun juga demikian. Maka Yesus memperlengkapi dengan kuasa. Karena yang mereka hadapi itu Bapak Mama tidak gampang. Sangat sulit. Apalagi mereka menghadapi kuasa-kuasa gelapan setan-setan. Setan ini Bapak Mama di sini bukan bentuk tunggal, hanya satu. Tetapi dia bentuk jamak, berarti dia lebih dari satu. Banyak sekali roh jahat.
yang harus mereka hadapi juga. Dan ada juga yang pasti tidak menerima mereka dalam pelayanan. Pasti ada juga yang menolak mereka. Bagaimana mereka harus bertahan dalam situasi terkhusus dalam penolakan? Ada kuasa Allah di dalam diri para murid. Dan di dalam teks kita hari ini, sebenarnya ada dua hal yang hendak disampaikan dan tugas seorang pelayan untuk memperhatikan dalam pemberitaannya. Yang pertama, bahwa dia harus melakukan pengajaran yang benar. Kebenaran itu dia harus tegakkan. Tetapi yang kedua adalah aksi nyata atau pelayanan kasih mereka harus perhatikan. Yang pertama soal pengajaran yang benar. Firman Tuhan bilang di Injil Matius pasal 4 ayat 7, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu pengajaran dan seruan ke-12 murid ketika mereka ada di medan layan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apakah hal itu mudah? Apakah hal itu gampang? Sukar sulit bagi seorang pelayan. Karena dia punya prinsip bahwa kebenaran tetap kebenaran. Kesalahan tetap kesalahan. Beranikah mampu menegur orang yang terdekat dengan kita ketika dia melakukan kesalahan? Yang namanya kebenaran tetap kebenaran dan mesti harus dilakukan. Nah, omong soal pertobatan, bertobat, kalau dalam naskah asli Yunani itu metanoia. Metanoia ini pola pikir murid-murid juga harus dirubah. Mindset berpikir murid-murid. Karena jangan sampai dalam medan layan mereka memilih siapa yang dilayani dan siapa yang diabaikan. Dalam pelayanan kita saat ini pun juga begitu. Bukan hanya majelis, tapi pendeta pun juga suka pilih-pilih kasih. Melayani suka lihat-lihat siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang dekat, siapa yang tidak dekat. Jadi pertobatan itu harus terlebih dahulu dilakukan oleh murid-murid. Hati mereka itu harus dibersihkan. Hati mereka yang jahat terhadap orang, mereka harus bersihkan. Jangan sampai murid-murid mereka melayani, tetapi mereka menjadi batu sandungan bagi umat yang dilayani. Jadi pertama-tama mereka harus bertobat terlebih dahulu, baru firman Allah itu disampaikan kepada umat. Jadi pertobatan itu bukan pertama kepada umat, tetapi kepada siapa yang membawa pemberitaan Injil. Dan Bapak Mama yang terkasih, ada resiko dalam pelayanan. Resiko itu adalah tantangan. Pasti akan ditolak. Pasti akan dibenci karena kita mengatakan kebenaran kepada umat. Tetapi kalau kita berefleksi dari refleksi Rasul Paulus, dalam Galatia pasal 4 ayat 16 dia katakan begini.
Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Jadi Paulus juga punya prinsip, benar-benar, salah tetap salah. Apalagi Yesus yang membekali murid-murid. Tidak masalah orang membenci kita karena kebenaran. Tidak masalah orang tidak menghargai kita karena kebenaran. Injil atau kabar baik yang kita sampaikan, orang mau dengar, tidak dengar, tugas kita sebagai rasul, tugas kita sebagai pelayan, kita harus sampaikan. Dalam pelayanan Paulus juga mengalami sampai masuk dalam penjara karena kebenaran. Makanya dia bertanya, apakah dengan kebenaran saya menjadi musuhmu? Tetapi itu adalah resiko bagi seorang pelayan. Jadi omong soal kebenaran bukan hanya pendeta yang omong soal Injil, kabar baik. Tetapi pemimpin yang ada di sekolah, di pemerintahan, di dunia kesehatan, di mana saja, ketika dia menegakkan kebenaran, pasti dia akan dikucilkan. Amin, kau Bapak Mama. Amin. Pasti dia tidak akan disukai. Sama juga dengan Yesus. Ketika dia mau ingin mendobrak kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak baik, ahli Taurat tidak suka. Mereka mencari jalan untuk menjatuhkan Yesus. Itu karena kebenaran. Sebenarnya Bapak Mama dalam konteks dalam Injil yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, semua orang banyak, memang harus tersinggung. Dengar firman itu harus tersinggung, tapi tersinggung itu ada dua, positif dan negatif. Ada yang mendengar firman, dia tersinggung secara positif, berarti dia sadar bahwa firman itu kena dan dia mau berubah. Tetapi tersinggung yang negatif adalah dia tidak suka dikoreksi. Yang salah juga dia bilang benar. Jadi itu dia tersinggung dan dia tidak mau dikoreksi lewat firman Tuhan. Nah, ini juga dialami oleh Yesus pada saat dari kota ke kampung, dari desa ke desa, dalam pelayanannya pun juga dia mengalami hal yang sama. Jadi sebelum kita mengalami penolakan, Yesus terlebih dahulu mengalami itu. Maka dari pengalaman Yesus itu, dia mau bagikan kepada ke-12 murid. Kamu akan ditolak. Makanya dalam bacaan kita saat ini, ketika kamu pergi ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Salam itu Bapak Mama itu menunjukkan bahwa awal pemberitaan Injil kita sampaikan. Bapak Mama saya mau tanya, ketika kita salam shalom, itu baik atau jahat? Karena kan shalom, damai sejahtera bagimu. Itu Injil kita sudah sampaikan kepada mereka. Maka ketika kita temui di jalan-jalan, orang mabuk pun dia bilang shalom. Entah dia sadar atau tidak sadar, kita pun ciri khas di Alor adalah shalom. Ya. Tetapi ketika kalau salammu diterima, tinggallah dengan mereka, layanilah mereka. Tetapi jika salammu tidak diterima, jangan marah, keluarlah. Karena mungkin itu rumah, keluarga itu, dia lagi sakit. Bapak Mama coba perhatikan ketika kita jalan
Salam. Kadang dia tidak jawab. Dia kadang-kadang bilang, ini kita salam dengan tiang listrik kok, dengan batu kayu kok, dia tidak salam. Artinya dia jalan tunduk lurus saja, atau dia pandang lain, dia jalan saja. Tapi kalau papa mama marah, dosanya siapa? Kita yang marah. Karena mungkin dia lagi sakit, dia tidak enak badan untuk diganggu, dan dia tidak mau berkomunikasi dengan orang. Jadi jangan terganggu hanya karena kita salam orang tidak sambut kita. Amin ya Bapak Mama. Amin. Kadang orang selamat dia tidak sambung, itu dia sutensi. Tetapi kalau salam kita diterima, bersukacitalah bagi saya, bagi Bapak Mama, karena salam itu diterima, dan bersukacita juga bagi tuan rumah yang menerima salam damai sejahtera itu, karena dia menerima Injil. Tetapi Tuhan bilang kalau dia ini tidak terima, itu kabar baik, karena ada penolakan. Sebenarnya kebas kaki itu peringatan bagi orang yang menolak pemberitaan Injil. Bayangkan Bapak Mama digambarkan dalam teks ini. Hukuman itu dia akan terima lebih dari Sodom dan Gomora. Bayangkan lebih dari Sodom. Bayangkan kalau kita lihat di film-film, kalau kita nonton Sodom dan Gomora, bagaimana kisah kehidupan. Itu sangat sulit. Apalagi dalam firman Tuhan bilang, dia lebih dahsyat dari Sodom dan Gomora. Kalau orang menolak kebenaran. Kalau orang menolak pemberitaan Injil, berarti ada risikonya juga. Jadi jangan bilang tidak ada risiko. Semua itu ada risiko. Baik yang membawa kebenaran karena ditolak, pasti dia kecewa. Nah, soal kebas kaki ini adalah keputusan terakhir seorang pelayan. Tapi harus berhikmat juga. Kalau ambil keputusan terlalu cepat juga, tidak menolong juga umat yang kita layani. Dalam pelayanan, ditolak itu Bapak Mama, musuh yang paling utama adalah keluarga kita. Dalam pelayanan mungkin istri tidak mendukung. Suami tidak mendukung, jangan pergi pelayanan. Itu musuh kita paling utama dalam rumah kita. Penolakan di luar itu hal kedua. Tetapi penolakan yang sering dan sampai saat ini dialami adalah dari dalam rumah. Kalau dari dalam rumah itu semua mendukung dalam pelayanan, misalnya istri majelis, suami mendukung, itu tidak masalah. Tetapi kalau suami tidak mendukung, maka itu menjadi tantangan. Atau suami yang majelis, istri bukan majelis. Kalau istri mendukung, itu tidak menjadi masalah. Karena dapat dukungan penuh. Lalu kalau kemudian kita refleksi. Kalau kita dapat tantangan dari suami kita, jangan pergi melayani. Atau istri kita jangan pergi melayani. Buang-buang kerja, waktu saja. Apakah kita ikut, lalu tidak pergi, tidak melayani? Apakah kita sadar kembali panggilan pengutusan kita? Bahwa saya harus siap melayani. Apapun resikonya, apapun tantangannya. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Markus pasal 13 ayat 13.
Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yang selamat itu adalah orang yang bertahan dalam pelayanan. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ada batas yang Tuhan kasih kepada murid-murid dalam melakukan pelayanan. Karena Tuhan juga tahu akan keterbatasan murid-murid. Kalau dalam bacaan ini kita perhatikan ayat 5 sampai dengan 6 itu. Tuhan bilang jangan pergi ke Samaria. Hanya pergi kepada domba-domba yang hilang. Ada apa dengan Samaria? Sehingga Yesus melarang mereka. Kalau menurut cerita dan sejarah, memang Samaria itu adalah saudara dari Israel. Tapi karena terlibat di dalam perang saudara yang panjang, yang ada hubungannya dengan perpecahan kerajaan. Israel Raya pada masa Rehabeam, anak Salomo, maka antara Israel Selatan itu yaitu Yerusalem, dan Israel Utara yang bernama Samaria. Mereka itu sering bentrok. Mereka itu sering bertengkar bakalahi. Maka kerajaan itu pecah. Kalau kita baca di Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Maka mereka ini adalah pemain pemula 12 murid ini. Kalau mereka ini adalah pemula dalam pekabaran Injil, kalau mereka dapat gelombang yang besar, pasti mereka tidak akan tahan banting. Jadi kalau baru mulai latihan, jangan langsung mau yang gelombang besar. Mulai dulu dari hal-hal kecil. Tuhan tahu keterbatasan dan kekurangan 12 murid. Batasannya pergi saja cukup bagi domba-domba yang hilang. Nanti akan pergi ke sana juga. Makanya kalau dalam Injil Yohanes pasal 4, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakob, memang tidak ada tembok memisahkan antara orang Yahudi dan orang Samaria, tidak. Tetapi dalam cerita teks ini, ada batasan untuk murid-murid karena dia tahu kemampuan mereka. Karena mereka itu adalah awal mula mereka melakukan pelayanan. Maka jangan kasih gelombang yang besar dulu. Jangan sampai mereka meninggalkan itu tugas pelayanan. Mulai dari hal kecil. Sama dengan kita Bapak Mama. Pertobatan itu terjadi mulai dari diri kita, keluarga kecil kita di dalam rumah kita. Bagaimana kabar baik Injil itu kita sampaikan kepada suami yang belum bertobat, yang belum pernah datang gereja, yang belum pernah ibadah, yang tidak mau menyanyi. Mulai dari hal-hal kecil itu. Kalau kita berhasil, maka pelayanan kita di luar pun juga akan berhasil. Tetapi kalau kita tidak mampu memberitakan Injil kepada keluarga kita, berarti kita belum mampu berhasil dalam pekabaran Injil. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Baru Tuhan kasih hal-hal yang besar. Tuhan suruh mereka untuk cari domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang Bapak Mama yang terkasih. Dalam pelayanan, murid-murid jangan bosan-bosan untuk pergi menjangkau mereka. Menyentuh hati mereka.
Bawa mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Bawa mereka untuk mengenal Yesus. Tetapi Yesus juga mengingatkan, jangan satu kali pergi dan mereka tidak datang, kecewa dan berhenti. Kadang-kadang Bapak Mama kita ini sebagai manusia jadi kesabaran ini terbatas. Kadang-kadang kita omong kok tidak dengar, kadang-kadang kita bilang setan sudah. Dia mau mati, nah mati, hidup, nah hidup, mau selamat, nah selamat, tidak. Pendekatan model pelayanan yang Yesus pakai itu bukan seperti yang kita pikirkan, persetan itu domba yang hilang. Makanya Bapak Mama strategi dalam pelayanan, saya pergi terus. Kadang orang belum bangun juga saya salom. Dan sampai nomor pikir ini Pak Pendeta dia ada makan, kok tidak, makanya pagi-pagi dia sudah. Kita belum minum dia sudah sampai. Ya. Dan saya tidak akan bosan. Jadi kalau tidak datang gereja, ujung-ujung pasti tinggalkan rumah dan lari di mana kok ya. Ya. Tapi memang itu tugas kita Bapak Mama. Ada yang responnya cepat. Karena butuh proses yang namanya proses. Tetapi ada yang lambat. Kalau dia memberikan kita kesempatan bilang sabar dulu, sabar, saya masih kerja, saya pun kebun, saya masih urus, saya pun tanaman. Dengarkan dia dulu. Kasih dia kesempatan. Bapak Mama dalam pelayanan. Jangan paksakan waktumu dengan waktu Tuhan. Karena waktu kita itu berbeda dengan waktu Tuhan. Kita kadang cepat kecewa karena kita mau sekarang jadi sudah. Dia harus datang sudah di Tuhan. Waktu Tuhan bilang, belum. Jadi Bapak Mama, karena waktunya belum, jangan pergi, jangan putus asa untuk sampaikan firman Tuhan. Jangan putus asa. Sampaikan terus. Makanya Bapak Mama saya di pasar juga saya omong. Saya ketemu di mana di jalan juga saya sukoleng. Mau jengkel saya juga saya omong terus. Saya inbox orang juga saya inbox. Intinya saya suka ingat orang, saya suka ingat. Itu tugas kita Bapak Mama. Ingat Bapak Mama, murid-murid. Cari domba yang hilang. Ini omong soal pengajaran ya Bapak Mama. Omong soal pengajaran. Kalau dia berapi-api di atas mimbar tetapi dia tidak melakukan perkunjungan di jemaat, berarti itu pendeta juga belum bertobat. Jadi Bapak Mama tandai kami yang pendeta yang pakai toga. Kalau pelayanan hanya sebatas di atas mimbar, itu hanya pengajaran kebenaran. Tapi kalau dia tidak perkunjungan dari rumah ke rumah, dia tidak mengenal domba-domba, siapa yang gereja, siapa yang tidak gereja, itu berarti pendeta itu juga bermasalah dengan dirinya. Ya, Bapak Mama bisa ukur saya ini bermasalah atau saya ini baik. Ya. Jadi Bapak Mama kalau saya perkunjungan di Bapak Mama rumah, jangan bilang itu pendeta itu bermasalah. Ya. Karena apa Bapak Mama dalam bacaan kita? Ini ayat 8 itu Bapak Mama, itu tindakan kasih, tindakan nyata. Orang sakit harus disembuhkan, orang tuli harus disembuhkan, orang mati harus dibangkitkan. Nah kalau bagaimana pendeta hanya di atas mimbar, dia tidak sampai di rumah jemaat, dia tahu mereka ada sakit. Berarti dia tidak akan kesempatan untuk doakan mereka di rumah mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau saya sampai Bapak Mama rumah, jangan bilang saya ini pendeta gila atau pendeta bermasalah. Ya. Karena itu sebagai tugas. Itu action, ya. Jadi bukan hanya omong itu firman, tetapi sampai tindakan nyata dia harus sampaikan. Jadi kalau kami sebagai pendeta-pendeta yang SMS itu artinya Sabtu, Minggu, Senin. Pelayanannya hanya Sabtu, Minggu, Senin. Itu yang namanya SMS. Atau pendeta hanya hari Minggu. Tapi gajinya dapat full.
itu memang korupsi juga. Bermasalah dalam diri seorang pelayan juga. Ya. Kerja baru makan. Jangan kerja menuntut untuk makan. Jadi bukan hanya pelayan saja, semua yang hadir ini juga begitu. Ya. Kadang orang tidak kerja tapi menuntut haknya harus lebih. Bertobatlah sebab kerjaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pelayanan pun juga Bapak Mama, kita jangan pentingkan kita punya diri sendiri. Damai itu, keselamatan itu kita harus bagikan kepada orang lain. Kita harus menaruh rasa cinta, rasa memiliki terhadap pelayanan pekerjaan yang kita lakukan. Bapak Mama, ada tanggung jawab ketika Tuhan utus kita di medan layan kita masing-masing. Ketika Tuhan mengutusmu ada di sekolah, di pemerintahan, di kesehatan, sebagai tukang ojek, sebagai penjual di pasar, tukang bangunan, ada tugas tanggung jawab untuk kita. Coba Bapak Mama, di pasar, orang tanya jualan, satu kali pasti mungkin tidak emosi. Tapi kalau dia sudah tawar 2 kali, pasti Bapak Mama di pasar akan emosi. Orang akan melihat kualitas ketika melayani orang. Kalau emosi Bapak Mama, orang akan tandai itu orang. Biar sayur dong bagus, dia tidak akan datang. Karena pelayanan kita tidak baik. Sama juga di dunia kesehatan juga begitu. Kita kan masyarakat suka protes. Kita bawa pasien pergi, kalau mereka ambil tindakan masih minta administrasi kiri kanan, pasti kita juga jengkel. Dan orang bilang kita biar darminan kita langsung saja rumah sakit umum. Sampai sana bilang mana surat. Ada dia punya mekanisme Bapak Mama. Dia tidak bisa main tembak langsung. Lewat dulu puskesmas Mainang, kasih surat dulu, baru pergi ke rumah sakit umum. Biar jengkel juga harus pergi melalui ini puskesmas Bapak Mama. Ya, jadi tidak bisa main langsung-langsung. Ya. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, milikilah kerendahan hati. Sama seperti nas pembimbing tadi. Memberitakan Injil itu bukan dalam kesombongan. Memberitakan Injil itu keharusan. Dan kalau tidak memberitakan Injil, itu adalah kecelakaan bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.